Guru pengajarnya itu minimal harus standar lembaga yang mengeluarkan sekolah. Apa itu? Mana jika ada guru yang tidak standar, maka kita punya program namanya tahsinul qiraah, memperbagus bacaan. Jangan nanti matinya 1 minggu sekali, katanya 1 tahun selesai. 1 minggu sekali belum nggak selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Ustaz Lutfi. Ahlan, insyaallah. Ustaz, antum ini pengajar di Pondok PIG dan juga yang mengurus tentang metode pembelajaran Al-Quran untuk pemula yang dikenal apa itu Ustaz namanya Ustaz? Nama bukunya itu adalah Bil Qalam. Jadi buku atau bahan ajar ya. Itu namanya Bil Qalam, terdiri dari 4 jilid. Masing-masing jilid itu punya kompetensi. Nah, setiap kompetensi itu ada pokok bahasannya. Setiap pokok bahasan ada materi latihannya. Sehingga setiap jilid itu harus betul-betul dikuasai tentang kompetensi itu. Antara kompetensi di jilid 1, 2, 3, dan 4. Karena Bil Qalam ini adalah bahan ajar atau buku pembelajaran yang berbasis kompetensi yang ada di dalam Al-Quran. Kurang lebih seperti itu. Jadi sistem pengajaran Al-Quran untuk pemula Ustaz ya? Ayo, Untuk pemula yang terdiri dari 4 jilid. 4 jilid. Kalau boleh tahu Ustaz, sedikit jilid pertama itu tentang apa Ustaz? Kalau untuk Bil Qalam jilid 1 itu Apa mungkin pengenalan huruf dulu atau gimana dulu? Ayo, kompetensinya itu adalah memahamkan atau mengenalkan bunyi. Nah, ini mengenalkan bunyi huruf hijaiyah dimulai dari harokat fathah, kemudian kasroh, kemudian dhammah, serta terakhir itu namanya asmaul huruf, nama-nama huruf dari hamzah, ba, ta sampai iya itu. Sehingga kalau kita bahasakan namanya SKL ya, standar kompetensi lulusan atau standar kompetensi yang minimal dikuasai oleh anak kecil. Ini untuk Bil Qalam ini adalah untuk anak yang berumur 4 tahun. Jadi kalau di bawah 4 tahun itu juga bisa, tapi biasanya umumnya itu yang kita rencanakan memang 4 tahun. Itu untuk pembelajaran Bil Qalam dimulai dari jilid 1, dari 0 ya, 4 tahun. Karena umur 3 tahun itu biasanya kan baru bisa ngomong dengan baik. Tapi kalau menirukan anak umur 3 tahun bisa. Tapi untuk memahamkan Itu berarti lebih ke pengenalan huruf hijaiyah dulu. bunyi huruf. Bunyi huruf maksudnya Ustaz? Bunyi huruf beda dengan antara kayak gini ya. Alif itu alif atau hamzah itu namanya nama huruf. Iya. Tapi yang lebih banyak dipakai di dalam pembelajaran Al-Quran itu bunyi. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim, itu bunyi huruf, bukan ba, sin, mim, alif, lam, kan gitu. Sehingga itu anak itu lebih mudah membunyikan. Contoh misalnya, saya manggil Habib Fahmi, bukan Habib F A M gitu kan. Lebih apa bedanya itu dengan makharijul huruf? Setiap kita membunyikan huruf itu harus pas dengan makharijul hurufnya. Maka di dalam standar kita itu ada 2 bidang yang dipelajari dan harus dikuasai ketika kita mengucapkan huruf tersebut. Di antaranya adalah makharijul huruf. Dia harus tahu tentang ilmu tajwid. Samping itu juga lebih detail lagi. Ini tapi untuk standar guru ya. Kalau untuk anak-anak itu apa istilahnya? Untuk anak-anak itu ikut gurunya. Maka di Bil Qalam ini atau di pesantren ilmu Al-Quran itu
yang distandarkan adalah gurunya dulu. Karena Kiai Haji Muhammad Basri Alwi, ya guru besar kita atau yang sering mendapatkan julukan Profesor Al-Quran itu, ya guru Al-Quran itu bagaikan kalau zaman dulu beliau mengatakan itu klise ya, atau klisi foto itu. Kalau misalnya fotonya berkopiah, berarti kalau ketika di afterek kira-kira keluar kerudung apa keluar kopiah. Ketika guru bacaannya bagus, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya kurang lebih anaknya ya seperti itu. Tetapi kalau gurunya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya kurang lebih fotonya seperti fotonya itu. kurang seperti itu. Makanya yang menjadi standar pertama kali adalah guru, karena berbeda dengan materi-materi yang lain. Itu bunyi huruf itu masuk juga makhorijul huruf, Ustaz? Ya pasti Masuk juga makhorijul huruf. Itu oke, Ustaz. Selesai yang pertama, tingkatan pertama. Kalau tingkatan yang kedua, Ustaz, pengenalan apa gitu, Ustaz? Yang pertama adalah SDM guru. SDM guru pengajarnya itu minimal harus standar lembaga yang mengeluarkan Biqolam. Apa itu? Ya, pesantren ilmu Al-Quran. Kalau kita berbicara pesantren ilmu Al-Quran, standarnya siapa? Standarnya pengasuhnya, yaitu Murabbi Arwahina wa Ajsadina Syekh Al-Kiai Al-Haq Muhammad Basri Alwi. Itu harus standar. Lantas bagaimana jika ada guru yang tidak standar? Maka kita punya program namanya Tahsinul Qiraah, memperbagus bacaan Al-Quran yang baik dan benar. Di situ mempelajari bagaimana cara pengucapan huruf sesuai dengan makhraj, bahkan dilengkapi dengan sifat-sifatnya, ahkamul hurufnya, ahkamul matnya, serta juga cara berhenti dan memulai atau waqaf ibtida. Itu dalam bidang tajwid. Dalam bidang fasahah itu ada mura'atul huruf wal harokat. Jadi penjagaan terhadap huruf dan harokat. Kadang-kadang banyak kita menemui bacaan yang keliru. Contoh ya'lamun dibaca ya'malun, ta'lamun dibaca ya'lamun, dan seterusnya. Ada juga ini yang menjadi ciri khas ketelitian beliau Kiai Haji Basri Alwi dalam bacaan miring. Tidak boleh baca miring, karena miring itu termasuk salah ya, atau lahan ya. Contohnya tadi a'udzubillah, bukan a'u tapi a'udzubillah. Maksudnya miring. Miring, bacaan miring. Jadi juga tawalud ya. Ada juga tawalud. Nanti termasuk di situ. Bismillah. Alhamdulillah. Kemudian berikutnya adalah fasohah, betul-betul Pak, bacanya yang baik dan benar serta lancar. Jadi 9 bidang ini yang menjadi standar kita. Tingkat keduanya itu, Ustaz. Nah, kemudian untuk tingkat kedua ini materinya apa? Ketika anak sudah bisa baca bunyi huruf tadi A, I, U, maka berikutnya adalah anak bisa sambung, bacaan sambung. Contohnya kalau di jilid 1 ya, Fatihah. Ya, maka di jilid 2 itu tulisannya sambung, tetapi apa? Bacaannya sama. Tapi jadi apa? Anak digeser pemahamannya kepada tulisan sambung. Jadi kadang-kadang kalau nggak disambung anak bisa baca, ketika dirubah tulisannya bisa baca. Bisa baca. Nah itu materi yang pertama, tulisan sambung. Setelah sambung, baru di Biqolam itu membahas tentang tanwin. Tajwid berarti. Tanwin itu apa? Doroban misalnya ya. Syarofin. Kalau yang pertama masih syarofa, doroba, kan tidak ada tanwinnya. Ini masih di jilid 2. Masih di jilid 2. Ini kompetensi kedua. Itu namanya kompetensi pertama sambung, kompetensi kedua itu tanwin. Baru setelah tanwin masuk kepada mat. Ya, mat tabi'i. Nah, ini mat tabi'i ini ya tabiat. Itu kalau dalam ilmu tajwid ya tidak boleh lebih dari 1 alif atau kurang dari 1 alif. Dan banyak di kampung-kampung kalau baca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu panjang. Nah,
ini harus ada pembiasaan. Maka beliau Kiai Haji Basri Alwi itu ketika mengajarkan itu harus ada zauk namanya ya, ada perasaan. Memang teorinya memang boleh menggenggamkan gini jari, Bismillah boleh, atau dibuka Bismillah boleh. Mat dua mat Ya, dua harokat atau satu alif. Tapi ini kalau tidak dibiasakan susah ya, kebiasaan. bisa kepanjangan. Iya. Kepanjangan. Maka beliau mengajarkan pakai zauk. Karena ini juga Al-Quran adalah berbahasa Arab. Bahasa Arab tidak lepas dari zauk, zauk Arabi. Itu setelah apa? Belajar mat, baru yang kompetensi berikutnya tentang al, ya, alif lam atau idhar qamari. Masih di jilid dua. Di jilid 2. Kemudian ada hamzah wasol yang ada di dalam idhar qamari. Itu kompetensi di jilid 2. Dan kalau kita teliti sebenarnya itu sudah karakternya seperti sorof. Jadi ketika contohnya ya jilid 1 ya fa'ala, kan bisa fa'ila, bisa fu'ila. Itu jilid 1. Faula. Ya. Fa ain lam itu kalau dikuasai. Di jilid 2 sambung sudah. Fa'ala. Kemudian setelah itu tanwin fa'lan jadi masdar ya. Kemudian idhar qamarinya al-fi'lu bisa. Ya, jadi memang berkarakter Arabi. Makanya di bil qalam itu pertama materinya memang betul-betul tadarruj. Tadarruj itu disesuaikan bertahap. Tapi bertahap itu berkarakter Arabi, nggak mencelat-mencelat. Nanti maksudnya awal-awal langsung belajar sambung misalnya. Itu kan nggak tadarruj namanya. Itu enggak bitadrij. Ya, itu langsung menculat. Itu perlu ada kajian. Betul. Dalam rangka mempermudah. Kalau jilid 3-nya, Ustaz. Nah, di jilid 3 ini sudah kompetensinya masuk kepada ahkamul huruf. Ahkamul huruf berarti hukum nun mati atau tanwin atau mim mati. Tajwid sudah. Tetapi dari hukum tajwid ini di bil qalam dibahasakan dengan lebih mudah untuk anak-anak. Apa bahasanya? Tidak tertahan dan tertahan. Gitu aja. Oh, tajwid tapi dibahasakan dengan sederhana. Dengan sederhana. Contohnya, mim sukun ketemu dengan selainnya mim. Itu kan bacanya langsung. Kalau langsung berarti tidak tertahan kan? Iya. Alam taro. Alam tidak tertahan. Tidak tertahan atau langsung. Lebih mengklasifikasinya lebih sederhana. Sederhana. Jadi kita mengklasifikasikan itu berdasarkan prakteknya. Tetapi namanya tetap tajwid. Itu untuk gurunya. Tapi kalau untuk anak-anak tidak perlu nama. Betul. Ketika mempraktekkan, ketika contoh misalnya ya anak-anak baca di mic di musola, bacanya bagus. Meskipun tidak ngerti namanya, orang anaknya siapa, bacanya bagus. Ketika bisa ngerti teorinya tapi prakteknya tidak bagus. Ya lebih baik prakteknya benar, tidak tahu teori. Karena teori itu nanti sudah ada apa? Ada tahapannya sendiri, ada waktunya sendiri. Ketika mentalnya anak sudah kuat. Rasulullah saja berdakwah tidak langsung terang-terangan, masih bisiri. Makanya kita menggunakan metode itu, tidak langsung dikenalkan dengan mim sukun ketemu dengan selainnya mim dan ba namanya idhar syafawi, tidak. Tapi namanya beda-beda. Alam taro idhar syafawi, man amana idhar halqi. Praktik bacanya sama, ditahan dan tidak ditahan. ya, tapi kita ngawali yang tidak tertahan dulu karena paling gampang kan mulai dari jilid 1 gak ada yang ditahan. Betul. Doroba gak ada yang ditahan. Maka jadi dalam pikiran anak itu pokoknya baca langsung kan cepet gitu. Sudah. Setelah kuat mentalnya itu baru sekarang diganti yang beda, ditahan sekarang. Gitu. Mat dan tajwidnya juga dikenalkan pada jilid 3 itu, Ustaz. Mat di jilid 4. Di jilid 3 cuma dengung dan tidak dengung. Dengung dan tidak dengung. Ya, tapi kita awal dari tidak dengung dulu. Oke. Jilid 4-nya. Baru jilid 4 ini kompetensinya tentang wakof, cara mewakaf.
yang betul Ustaz. Ya, yang wakaf. Jadi nanti kalau diklasifikasi dalam wakaf itu cuma ada dua. Setiap huruf yang berakhiran fathah, kasroh, dhammah, cara mewakafnya dengan sukun atau kasroten, dhammaten kalau wakaf dengan sukun. Tetapi yang fathaten dibaca dengan mat. Doroban, doroba. Tapi kalau dorobun, dorobe, sukun. Itu dipraktekkan. Nanti ada instrumen sendiri untuk mempermudah lagu ya. Ada instrumen lagu, ciri khasnya bil qalam atau ciri khasnya pesantren Al-Quran yang kalau bahasa saya menyampaikan itu diaransemen langsung oleh Ki Haji Basori Anwar. Setelah wakaf apa Ustaz? Yang masih Baru dijilid? mat. Tapi mat far'i namanya, mat cabang. Kalau tadi kan di jilid 2 cuma mat tobi'i. Ya. Mat yang panjangnya satu alif, tapi itu menjadi penentu. Jangan sampai keleben ya, kepanjangan. Malah itu yang sulit justru Iya. biasanya. Kalau mat far'i yang agak panjang banget itu Panjang. malah mungkin gampang ya. Tinggal nambahkan. Makanya ada yang panjang 2 alif setengah, mat jaiz, mat wajib. Ada yang 3 alif, mat lazim, mat alif li sukun. Kalau wakaf itu aja. Sudah selesai. Mat Ditambah. far'i selesai itu sudah. Tapi nanti terakhir ditambahi waraibul qiraah. Jadi bacaan-bacaan yang asing yang Contohnya? cara bacanya tidak sama dengan tulisannya. Oh, imalah Kayak seperti itu. imalah gitu. Itu pengenalan saja. Apa aja Ustaz, selain imalah yang asing-asing itu? Kalau imalah kan majareha ya. Kemudian ada tashil, a'jamiyyu wa arabi. Ada ibdal, ituni. Ada bi'salismul fusuku ba'dal iman. Banyak. Tapi itu cuma pengenalan. Karena nanti juga akan ketemu lagi di Al-Quran. Dan alhamdulillah di Bil Qalam itu jilid 3 sampai jilid 4 sudah berrosam Usmani. Jadi anak sudah terbiasa. Sudah terbiasa Sudah dengan terbiasa. Rasul Usmani. Tapi jilid 1 dan jilid 2 masih standar Masih standar Indonesia. Indonesia. Karena kan masih pemula. Ada juga Ustaz kan yang pembelajarannya cuma Indonesia aja, maksudnya standar Indonesia, tidak mempelajari Rasul Usmani. Tapi di metodenya tempat antum ini Masya Allah langsung mengenalkan pada jilid 3 dan jilid 4 tentang Rasul Usmani. Ya, karena memang standar kita hasil akhirnya itu harus bisa membaca Al-Quran dengan Rasul Usmani. Ustaz, kira-kira Ustaz, anak itu dari nol Ustaz, ya minimal kan umur 4 tahun. Iya. Anak itu dari nol sampai dia betul-betul bisa baca Al-Quran dengan baik dan benar menurut standar lah. Sebodoh-bodohnya anak Ustaz, berapa lama Ustaz? Kalau kita menargetkan itu Bil Qalam itu 1 tahun. Oh, 1 tahun. Anggap saja kalau misalnya ini hitungan kasar ya. Kan kita ada 4 jilid. Iya. 1 jilidnya 3 bulan sudah 12 bulan, 1 tahun selesai. Nanti 1 tahun berikutnya baru masuk Al-Quran. Jadi 2 tahun anak-anak sudah hatam Al-Quran. Tapi dilihat pertemuannya berapa dalam 1 minggu. Kita itu yang perhitungkan 1 minggunya itu 5 kali. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Itu dalam 1 minggu ada 5 kali. Kalau lebih otomatis lebih cepat. Lebih cepat. Tapi Minimal 5 kali. ya yang kita rencanakan, yang kita rancang itu 5 kali pertemuan dalam 1 minggu. Tapi kita hitung nanti kalau di lembaga-lembaga pendidikan ya harus menyesuaikan kalender pendidikan atau di lembaga pesantren Sesuaikan. ya, jangan nanti ngajinya 1 minggu sekali, katanya 1 tahun selesai, ngajinya 1 minggu sekali kok Ya bisa. nggak selesai. Ya, nggak selesai. Tentunya kita real, jadi kita hitung kalender pendidikannya 1 minggu berapa pertemuan. Setiap pertemuan itu kita atur 1 jam. Minimal 1 jam asli ya, bukan dalam sekolah JP ya, 45 menit kalau JP itu. bukan itu, Jam pelajaran. 60 menit ini kita agendakan 60 menit. Satu pertemuan 60 menit. Tapi nanti kita berbasis kemampuan. Jadi dari seluruh lembaga pendidikan anaknya jumlahnya berapa? Kita adakan placement test dulu, penempatan kelas sesuai kemampuan. Kita uji misalnya di sini misalnya ada 100 santri. Ya kita uji dulu placement test. Ahmad
Oh ternyata kemampuannya jilid 1. Muhammad ternyata jilid 2. Jadi kita di bil kolam tidak harus jilid 1. Mulai semua Tidak harus. Tapi kalau anak kecil umur 4 tahun ya pasti jilid 1. Tapi kalau pesantren, sekolah yang sudah anaknya kadang sudah SD atau sudah SMP, SMA, itu sesuai kemampuan. Gitu. Jadi kita memperlakukan sesuai kemampuan. Gitu. Mungkin terakhir Ustaz. Apa Ustaz ciri khas dari bacaannya bil kolam itu ya, arah semennya yang diubah langsung? Mungkin bisa dibacakan pada netizen pemirsa ini ya. Satu surat saja. Tetapi sebelum saya mempraktikkan bacaan Al-Fatihah dengan lagu khas bil kolam itu, biar ada lengkap ya, lengkap. Tadi sebenarnya yang menjadi penentu ciri khasnya bil kolam itu 5 pilar. Yang pertama itu SDM guru, itu harus standar bil kolam ya, standar PIQ. Yang kedua itu adalah bahan ajarnya ini betul-betul bagus. Bagus itu bagaimana? Praktis, kemudian tadarruj tadi, betul-betul bertahan. Bukunya yang bagus, jangan mencolot-mencolot. Materinya itu bagus, sistematis, gampang. Kemudian yang ketiga metodologi, belum ditanyakan tadi. Metodologi kita itu namanya metode Jibril. Metode Jibrilnya, cirinya itu dengan cara apa? Guru memberikan contoh bacaan, nah makanya tadi gurunya harus baik. Ya. Murid menirukan. Oh, seperti Rasulullah mengajarkan kepada Jibril mengajarkan kepada Rasulullah. Betul. Kemudian Rasulullah langsung bisa apa masih ada pengulangan? Makanya ciri khasnya di kolam ini ada pengulangan. Tetapi pengulangannya harus ada strategi. Coba Ustaz baca 10 kali. Ya, lari anak. Iya. Tapi kalau strateginya coba sekali lagi. Diulang deh, coba. Semangat, lebih keras lagi, kurang kompak. Kayak anak TK gitu. Jadi intinya pengulangan. Jadi ada dengan pengulangan maka menjadi pembiasaan baca yang baik dan benar. Artinya bacanya berkarakter. Makanya yang baik itu bacanya berkarakter. Misalnya Ustaz baca, oh ini pasti alumni ini ya. Oh ini pasti, itu karakter. Penampilan saja kan sudah punya karakter. Oh ini alumni Hadramut ya, ini alumni Mesir ya. Sudah, itu yang baik, punya karakter sendiri. Setelah metodologi baru pengelolaan kelas. Nah ini termasuk pengelolaan kelas itu harus ditempatkan sesuai kemampuan. Nomor 4 itu. Ya. Rasionya kalau Al-Quran itu yang kita pakai satu kelas ditangani oleh satu guru, rasionya antara 15 sampai 20 anak. Semakin sedikit semakin bagus. Kalau Al-Quran. Baru terakhir itu adalah administrasi yang menunjang pembelajaran. Apa contohnya? Ya ada absensi. Makanya guru harus kenal sama muridnya, jurnal pengajarannya biar tahu targetnya, capaiannya dan seterusnya. Kemudian ada buku prestasi. Buku prestasi itu adalah yang mengukur keberhasilan anak pada pembelajaran pada saat itu. Ada jurnalnya lah setiap anak ya. Itu minimal kayak gitu. Itu 5 pilar itu. 5 pilar itu yang betul-betul harus dikuasai oleh seorang yang ingin mudaris atau ingin mengajarkan bil kolam. Dan itu ada tahapan-tahapannya. Setelah itu ada ciri khasnya yang tadi itu dengan menggunakan lagu ros ya bahasanya. Kalau dalam dunia tilawah itu ada lagu rosta ya. Tapi ini rosnya ala Kiai Haji Basori Alwi. Dan insya Allah mungkin kalau yang sudah pernah ikut itu sudah tahu. Contohnya misalnya ya ta'awudnya ya. Langsung ada pesan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian lagu pertama ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang kedua Ar-Rahmanir Rahim. Ketiga Maliki Yaumiddin. Yang keempat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian kembali ke lagu pertama lagi.
Ihdinas siratal mustaqim. Sirata sampai waladhdallin itu ya lagu kedua, 3 dan 4. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Nah, ketika lagu ini itu bisa diterapkan ke anak pemula. Contohnya abata ya. Kita pakai lagu yang ini. Iya. Abata 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 abata. Nanti ada tahapan pengajarannya. Sehingga anak-anak tidak bosan. Tidak bosan. Dari Tidak awal bosan. aja sudah dikasih Sudah bisa. lagu gitu Ya. ya. Bahkan anak-anak jadi guyonan kan anak. Kalau pulang kan naik sepeda Iya. biasanya. Sepeda, 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 sepeda. Artinya lagu ini gampang dikuasai oleh anak-anak. Masya Allah, Ustaz. Suara antum merdu banget dan mungkin bisa orang-orang bisa tambah tahu tentang metode bil kolam dan juga mengetahui ciri khas dari Ya. lagunya bil kolam. Terima kasih Ustaz, jazakumullah khairul jaza sudah datang di podcast ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.